Halo, Mam. Kita mulai. Ntar ya, Kak Cika share screen dulu ya. Halo, Halo, Mam. ya, Mamanya Mam udah kasih Kak Cika, hold on. Udah kasih Kak Cika contoh-contoh. Kita mau bahas yang mana Mm. dulu nih? Soalnya nih, Eh, ini ini soalnya semuanya tuh ya. Kak Cika masih jelasin konsep dasarnya dulu. Susah ini. Maksudnya, ini tuh sih ya, tapi sih yang susah gitu. Ini mah bukan intro sebenarnya. Ini adalah advance. iya, Ya kan? Kalau mulai ngomong dari Q pusing, deh. ah Q tuh. Nah, kayak Q ya. Q tuh yang mana ya? Antrian kan berarti ya yang si Q ya. Nah, ini kan Ah ya nih, oke. ya. eh iya kan? Aduh, gimana mulainya ya? Jadi, sebenarnya gini, Mam. Ini sama sekali nggak intro. Nah, si antrian itu sebenarnya adalah pointer. Jadi, ada dua yang kita mesti pecah di sini. Problemnya gitu ya, si problemnya misalnya kayaknya, apa sih problemnya gitu? Oh, problemnya itu katanya ada gajah. Nah, tapi si gajah ini Mm. misalnya mau di-sort atau gimana gitu. Mau ditukar posisinya atau apa gitu kan ya. Ini kan ada soalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah struktur datanya, Mam. Jadi Oh ini tuh iya, dia jadi dia pakai pointer terus sebentar, pakai sebentar. pakai pointer kecil nih ini. Oh, aku lupa ada soal yang kayak gitu. Wait, wait. Aku ada, Mau ngirim iya, atau mau iya. share screen? Ah, aku kirim aja deh. Boleh. Sok kirim di chat ya. Coba. Soalnya ini dia. Oh, ini isinya langsung sama haknya. Ntar download dulu. Sabar ya. eh ini sama headernya. Oke, ntar Iya. cek cek dulu. Sabar dulu. Nanti pakai. Oke. Ntar berarti Kak Cika bikin folder dulu. Bikin folder dulu. eh Kalau semua aja kebuka. Oke. Kok nge-lag ya? Nah, Hamam dapet ini dari mana? Eh, Ah, dikasih. nah ini tuh gini. Ini tuh konsep. Ini kalau kita belajar pakai Python, nggak ada nih kayak gini. Gini nih. Ini tuh jadi gini. Kan kita udah ngomongin struktur data nih, Mam. Udah bukan cuman coding. Nah, di struktur data ini, dia tuh ada konsep yang namanya si node ini. Jadi, kan kalau di, gimana ya Kak Cika cerita ya, kalau di C sama C++ tuh kan ada yang namanya pointer. Pointer tuh kan sebenarnya variabel dia. Jadi, variabel yang menyimpan alamat memori itu sebutannya pointer. Nah, kalau di C, itu semua muat tuh jadi pointer gitu. Karena dia emang low level, jadi dia emang aksesnya memori. Jadi kalau kita punya
kok ada ini, kok ada error sih? Alah, kita nggak punya function dot h. Function dot h-nya nggak ada ya, Mam? Oh, itu eh, soalnya Oh, kita suruh bikin. disuruh bikin function dot file. Oh, oke, oke. Oke, udah ya. Ketika kejelasin konsep umumnya dulu. Nah, si pointer ini kan variabel. Kalau variabel Mhm. kan sebenarnya ya ya udah sih variabel gitu ya. Eh, integer, float atau array atau boolean atau apa. Nah, ini kan kalau pointer tuh variabel, tapi isinya tuh bukan angka, bukan string, bukan apa, tapi isinya alamat. Itu kan variabel. Nah, sekarang kita menciptakan jenis data baru, data data type baru gitu. Kan kalau data type itu Mhm. ada integer gitu ya, Mam, ada Mhm. float, ada apa? Ada karakter, ada string, ada boolean, ada apa. Nah, kita tuh kita bikin namanya node. Nah, si node ini didefinisikan, kenapa jadi ah di sini. Jadi kita tuh bikin yang namanya struct. Jadi kalau Hamam pernah dengar kelas gitu ya di si C atau di Java, kalau di kalau di C tuh nggak ada kelas. Dia dia punya namanya node. Sorry, namanya struct. Jadi struct itu kita bisa bikin suatu unit di mana kita bisa bikin kumpulan variabel untuk fungsi tertentu. Udah ya, sampai situ oke ya. Nah, ini Kak Cika mau Mhm. visualin biar Hamam kebayang gitu. Itulah sebabnya kita pakai type def nih. Artinya apa? Kita mau bikin tipe baru. Bentuknya apa? Struct. Kenapa struct? Karena kita mau susun ada struktur di mana ada beberapa eh, tipe yang kita gabungin gitu. Namanya node. Hmm. Nah, yang mesti Hamam lihat si node ini. Nah, ini baru jelasin eh, apa namanya building blocks-nya ya. Si node ini itu isinya apa? Dia punya variabel v, terus dia punya struct lagi. Jadi sebenarnya dia tuh kayak gini. Kalau Kak Cika gambar. Kebayang nggak sih, Mam? Jadi dia tuh menyimpan Hmm. variabel, tapi dia menyimpan dirinya sendiri. Kenapa Hmm. gitu? Karena dia tuh nanti akan bikin rantai gitu loh, kayak linked list gitu. Jadi ada variabel lagi, Hmm. dia ada pointer Oke. lagi, ada ya ada variabel lagi, ada pointer lagi gitu loh. Jadi kayak eh, struktur baru yang kita definisikan yang nggak ada sebelumnya gitu. Nah, ini tuh selalu kepake. Makanya tadi ini diisi gajah-gajah kan. Nah, sebenarnya yang membuat kenapa struktur ini bagus, ya, secara konsep itu dibutuhkan, itu adalah pada saat kita mau hapus ini, itu nanti kita tinggal si pointernya tuh dibelokin gini, Mam. Nah, gini. Jadi sebenarnya dia di memori ada, tapi udah nggak dipakai. Nanti ini di clear gitu. Atau misalnya mau nambahin gitu ya. Nambahin baru di belakang kan bisa ya. Atau misalnya mau nyelipin baru gitu. Di sini mau nyelipin baru, Kak Cika bilang, ah itu dihapus, gue mau insert yang baru di sini gitu. Gitu. Ya udah, ini sih ini belokin ke sini, sini, ke sini gitu. Nah, itu prinsipnya link list tuh kayak gitu. Oke? Nah, Oke. udah. Jadi si node itu strukturnya tuh kayak gini. Makanya dia tuh punya si head ini kan, terus ada left, ada right. Oke. Terus sebenarnya ada yang namanya kan ada link list nih kayak gini ya. Kak Cika gak tahu nih, Iya. tadi lupa lagi Kak Cika ada yang namanya doubly link list tahu, Mam. Jadi depan belakang. Jadi ada yang namanya double lah, Hmm. double link list itu nanti dia strukturnya lebih horor lagi. Jadi dia ada ke kanan sama ke kiri gitu. Jadi ada Oh. left. eh jadi dia bisa nunjuk. Jadi kayak gimana ya? Kan kalau kalau link list kayak kita main kereta-keretaan megang megang bahu temen gitu. Hmm. Kalau itu kayak gandengan gitu. Jadi dia kayak gue tahu teman kanan gue, teman kiri gue, yang sana Hmm. juga tahu gitu. Kalau kalau link list aja cuman kayak gitu aja, kayak main ular naga panjangnya gitu. Cuman tahu di depan Hmm. gue siapa, belakang gue nggak tahu gitu. Nah, si struktur itu dipakai misalnya buat sorting, buat searching,
Nyebelin lah, strukturnya tuh nyebelin gitu. Cuman emang kalau hard coding harus tahu ininya sintaksnya. Susah sih situ. Oke, kita lihat sih ya sekarang ya, C-nya. Nah, sekarang nih ngapain? Si function biasanya kita suruh bikin kan. Sekarang kita lihat ini dulu. Maaf, maaf. Kak Cika juga harus baca dulu. Kita punya variabel n, l, sama r kan. Which is kita baca ya. eh kita suruh masukin n, l, sama r-nya. Tapi Kak Cika gak tahu n tuh mungkin banyaknya listnya ya. L sama r-nya gak tahu apa. R Gak tahu tuh apa, Mam. N index katanya. N index, L apa? Left right. Left right L itu start index. start index sama stop. Jadi gimana? Misalnya Kak Cika masukin misalnya 5 gitu. 1 sama 3 gitu jadi apa? Bisa nggak gini? Hmm. Oh iya, Mam. Liatin deh. Kan kita bikin node ya. Kan si node Hmm. ini kan tipe data yang kita buat sendiri. Kita bilang, Hmm. nih ada head nih gitu. Terus kita bikin node-nya masih kosong. Ada kepalanya kita bikin, ya kan? Terus kita bikin satu variabel si CHK ini buat ngecek kayaknya ya. Dia itu adalah integer head ini, node tapi bentuknya integer. Ini tuh di cast berarti tipenya tipe integer. Oke, terus kita bikin node lagi, core kayaknya core tuh current ya. Current itu Yang posisi sekarang. sekarang. Mm-mm. Nah, liatin deh. Ini kan loopingnya sebanyak n. Berarti n itu banyaknya kan, panjangnya ya. Hmm. Oke. Terus kita bikin TMP, temporary kita scan. Terus kita cek. Nah, kita buat node baru TMP. Kita geser ke yang berikutnya. Hah? Ini apa? Ini tuh dikuadratin ya? Taruh, taruh, taruh lupa, taruh lupa, taruh lupa. Taruh lupa. Ini kita ke sini dulu. Kok ke situ ya? Sabar. Itu tuh apa ya? Pangkat ya? Kalau nggak salah lupa. Ini ke sini dulu, ini ke sini dulu, ini ke sini dulu. Coba pangkat kayak ya? Kuadrat apa ya? Gak ada, Mam. Apaan? Hah? Apa ini? Alah, kacau. Aku waktu itu pernah pakai pangkat. Buat apa? Pangkat tuh kayak Pangkat dipangkatin ya? Maksudnya kayak eh kalau kalau plus sama dengan kan kayak n plus satu. Ini n n pangkat n pangkat apa gitu? Apa sih? Nggak, make sure dulu ya. Coba si GPT tahu nggak? kayak ada hubungan sama oh iya. Oh, XOR, bitwise XOR. Oh, iya bener, Mam, di XOR. Ngapainnya dia nge-XOR? Swapping values without temporary variable, toggling bits. Oh, oke. Oke. Terus dia ngapain? Oke, dia. Hah, coba deh di run dulu deh. Dia gak ngerti. Ini tapi include berarti nggak usah dulu ya? Coba di run dulu. Mana sih? View, terminal. Kok gini sih? Apa ini maksudnya? Oh, ini, Mam.
Apa? Warning doang. Oh, nggak mau ngempel dia. Lalalala. ECC. Gak bisa berarti. Kenapa ya? Strukturnya ini ya. Coba ya, misalnya ini diganti dulu. Jadi, tunggu mam, kita tanya dulu. Kok ini? Tenang, tenang. Kenapa nggak jalan konfigurasi ini? Emang beda gitu compilernya? Jangan-jangan gara-gara pakai. Padahal cuma warning loh, harusnya bisa dikompil loh. Coba, pintar apakah itu ChatGPT? Oh, security-nya. Wah, mams arsitektur masalahnya ini. Beda bit, Kok, gimana sih ini codingnya 32 bit mesinnya 64 bit. Ini coding zaman kapan ntar lo? How to fix. Kabar ya. Kasih kepengen nulis yang baru. Apa sih? eh oh, ininya. Pointernya, tipe variabel pointernya 32 bit, Mam. Kita tuh pakai 64 bit. Oke. Write the whole code. But, nah, situ rewel gara-gara dia akses udah lah ya. Kacika coba gini ya, kita coba dulu. Pokoknya ntar udah jalan kita bedah fungsinya deh. Ini something is wrong with the arsitektur, ini makin ngamuk dia. Ya iyalah. Oke, udah. Ah, lah, kok tiba-tiba ada lah, si ChatGPT juga gila. Tiba-tiba ada V dari mana? Tunggu. Alamak, gak ke copy semua ya. Ya, ada V dari mana, Mam? Oh, gue salah nggak ngopi ya tadi. 5, 15. Not VX. Not VX. Tunggu. Nah, ini. V-nya dia nggak. Kamu. Dia bukan yang benerin malah nambahin. Sabar, 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 sabar. Lihat GPT. You're not helping ya. Tuh, coba. Oke. Jadi kalau kita udah ngerti, kita rewrite aja, Mam. Kosong kayak gini. Gak bisa. Oke.
Mau download lagi yang sama aja. ChatGPT gila. Jadi, mam, kita tuh bermasalah sama ini. Kan ini compilernya low level ya. Kak Cika tuh kan eh, Mac 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 OS ya. Suka gini, apa sih kalau di level low level tuh suka problem gini. Tunggu tunggu ya. Hold on, hold on. Coba ya di GCC lagi bisa nggak ya dia? Atau pakai compiler yang lain aja ya. Nggak usah lokal ya. Oh, kayak gini. Gila, ngeri. Ngamuk. Oh, gue tahu. Coba ya. DeepSeek ngerti gak ya? Coba ya. Terlalu keriting dia. Ini kan, nih, Mam, sama berarti kayak ChatGPT dia bilang, jangan pakai ini. Write me the whole code, including the header file if I need to change that too. Ah, dia bermasalah dari sejak ininya, Mam. Koron. Gila, Kita harus debai. nge-implement. Ini nggak boleh konstanta, cenah. Coba tenang. Wih, instruct next solve node head LR and if type destruct. Oke, udah benar kan? Oke, Atar, Kak Cika coba kalau saya dipsi ke ngerti juga. Ya udah kita harus Kak Cika mau cari ya online aja compiler. Paling mesinnya nggak cocok. Oh, tadi lupa di save bro. Nggak bisa, mam, nggak bisa. Nah, gini gini gini. Hold on, sabar. Eh, yang si compiler online where I can include header files. Replit juga. Oh, pakai Replit aja deh. Aduh, Kak Cika Replitnya penuh. Pakai yang
Kita pakai replit baru. Tunggu sabar. Ya memang pakai replit aja deh. Kenapa sih sekarang replit tuh jadi ribet? Sabar ya, Mam. Ini masalah konfigurasi. Uy. Ah, oke. I'm going to... Kita buat baru ya. Oke. Create something new. eh Wah, gila. Ketika malah jadi gak bisa ini terlalu terlalu AI, AI. Gimana caranya bikin diu sih? I just want to make a project, you know. Tunggu ya. Astaga. Oke deh. Terus dia bisa apain? Yang I just use your compiler, nggak usah pakai agent, bisa gak sih? Aduh, aneh, aneh banget. Rapid is weird. Ah, ini aja deh. Ya udah ini aja. Ini aja. Oke. Oke. eh Dari mana, Mam? Ini kita ya. Oh, suruh masuk. Ya deh. Ah, I'm not going to use rapid anymore. It's too complicated now. Udah cepet. Ya udah. Eh, Udah.
Gak ada chat lah, pusing. Yuk kita compile, Mam. Play output. How to? Ini cara nge-play gimana? Oh ini. Gak bisa di-compile loh, Mam. Ini are you sure this is a correct code? Function.io udah ada. Mentionnya ini. Tapi dia tetap ngamuk, Coba deh. Gak tahu kenapa ya konsol. Apa sih? Kita sih kan ngasih PP kan? Oh gila sih, kenapa kodenya aneh gini? Wah kacau deh horor. Ntar deh kacau dulu. Dia bilang di awal kita gak boleh pakai integer ya. Suruh pakai poin apa tadi? Tar, udah deh. Coba ya kita bluntly follow yang kata si ini ya. Dia bilang ini si node-nya itu harus uint pointer. Oke. Jadi si pointernya harus uint. Oke. Lah, yang mana sih? If check. Ah, nah ini. Ya kedua mana, Mam? Nah ini. Gila, errornya panjang banget. Liatin, linkernya nggak cocok. Nih kan? Si language versionnya, si Apple ini beda. Jadi si compiler sama si codingnya tuh gak jalan, Mas. Mam, jadi gak bisa. Gimana? Kayak gitu ya. Be- Belum kerjain soalnya nih, baru compiler doang. Udah stres. Sabar. Tuh, si language-nya 64 bit. Ya, gua salah. Oke, terus apa? Tadi salah. Udah, ini udah. Oh, oke.
nge-lag. Ya, jadi kenapa si itu dipakai, Mam? Karena dia tuh low level. Low level itu dia cepet. Jadi dia akan akses langsung ke memori. Dia tuh bagus buat bikin virus, bikin OS, bikin kontrol, buat microcontroller, buat robot. Jadi dia emang ngakses, emang akses memori. Hmm. Nah, tapi kalau kita akses memori, jadinya kita harus tahu gitu berapa, maksudnya gini, komputer lo berapa bit sih kata dia. Soalnya dia ngomongin register, Mam. Jadi kayak, oke, gue harus siapin berapa, 32 bit apa 64 bit nih. Nah, ini tuh tampaknya codingnya 32 bit, tapi kok komputer kita 64 bit. Jadi dia ngamuk. Karena nggak cocok gitu. Kayak mesin mobil ditaruh di sepeda gitu loh. Jadi dia tuh gak mau gitu. Oh, pakai ini aja ya. Oke, oke, Mam. Kita coba compilernya. Oke, itu udah bener. Jadi kita gini. Oke. Terus kita ngompalnya gini, cenah. Dan pakai sileng. Ya dah, sok coba sileng. Gak bisa. Ah ya, kok bisa sih kecil seumur-umur pakai sih gebrak kayak gini ribet deh. Tar, tar. Mana tadi yang sileng? Nah ini. Kalau pakai Python udah beres. Kalau pakai C ya sudahlah, kita harus berjuang. Mabok deh. Oh, solve. Mana sih solve? Gak ada solve. Coba deh, kasih ke tambahnya nih. Hah, kan define. Maksudnya. Wah gila sih, ini apaan sih? Include function. Ha, udah sih, ya udah. Wah, masa nol aja error sih, gak ngerti ya. Coba ya. Aduh, kacau. Oh, nolnya tuh di delete H sama oh, di mana dong? Oh, di sini. Atau
Include, sorry, saya udah ada. Saya nggak tahu mah apa. Oke, now we're good. Coba ya. Nah, bisa nih. Wah, keluar. Oh, N-nya ya? Saya 5, 1, 2 gitu. Gimana sih? Cara makainya gimana? Outputnya gimana? Oh, uh, how run the file after compiling. Pakai pakai eh pakai titik slash aja kan? Kan udah ada outnya. Oh, sih cuman gini. Tuh kan? Udah sama kan, Mam? Titik slash main kan? Oh, oke. What? Oh, 524 Mam. Coba ya. Coba lagi. 524. Tapi gak keluar apa-apa. I entered. Harus diapain sih? Tuh, tuh. Kita dapat NL sama R. Udah gitu kita solve if print WA. Release head. But nothing happens. Holy moly, what happening? Oh, oh gitu. Maaf bang. Ya ya ya, sorry sorry. Satu dua. Yang ngerti 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 sekarang ngerti ngerti. Ctrl C dulu. Jadi kan jika iya tadi kan N-nya 5 mam. Bodohnya aku. Kan ada 5. 2 sama 4 tuh nggak tahu belum ngerti gue. Ada 5 bilangan. Jadi ketika masukin 4 5. Oh, nuker antara 4 sama 2 2 sama 4 ya ini ya. Ini nuker si gajah ya. Gini kan ya. Oh, halaman. Oke, udah sih, Mam. Sekarang kalau ngomongin compiler aja sampai gila lo gitu. Oke, oke, tenang. Sekarang kita bahas ya, pelan ya. Katanya si gajah itu ngantri, tapi salah posisi. eh Akhirnya mereka pakai indeks untuk ngasih nama masing-masing. Terus kita pakai link list kan yang tadi saling tunjuk. Strukturnya itu yang tadi kan, Mam, yang ada headnya, L sama right. Nah, your task is to reverse the linked list within the specified range. Jadi, kalau L sama R itu yang mau ditukerin. Jadi, kayak tadi, ketika masukin, nah hilang. Nah, kodenya kemana? Oh, ini di sini. Nah, ini, kalau kan ada 5 gajah. Posisi 2 sama posisi 4 itu dituker. Jadi, si 24 ini nuker. Tapi sebenarnya nih, indeksnya, coba ya. Kita tes dulu, kita tes dulu. Kak Cika boleh nyoba nggak? Misalnya, Kak Cika maunya 5. Tapi yang ditukar 1 sama 5. Berarti harusnya 1, 2, 3. Oh bener, Mam. Nah gitu. Jadi nih kayak angka 1 sama angka 5 ditukar 24, angka 2 Mam. Oh. Nah kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Saya ada 5. Tapi misalnya 1, 1, 1. Salah, 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 salah. Kalau gini gimana? 5, 1, 1, 2. Tapi, 5, 1, 2 gitu ya, Mam.
1 sama 2 ditukar ya. Tapi Kak Cika angkanya gini. Nah, gimana tuh? Berarti indeksnya ya. Oke, oke, oke. Dah, oke ya. Sekarang mulai ke penjelasan. Mana sih gajah? Gajahnya mau Kak Cika taruh di depan aja dulu. Sini. Oke. Si gajah itu dikasih indeks kan. Hmm. L dan R. Function that returns the same dummy head. You have to reverse the linked list. Nah, nge-reverse-nya tuh pakai yang tadi, Mam, pakai XCOR. Tadi dia bilang katanya you can ignore, kagak bisa di-ignore yang kita kan tadi nggak bisa compile. You can only modify the next pointer each node to change the order. If you attempt to modify the node values or return list containing nodes whose others not belong, you may receive a wrong answer. Itu udah benar tapi. Nah, ini kan udah ditukar bisa. Nah, inputnya N, LL, representing the size of the list, start index, and end index. Both inclusive, one base. Second line contains integer indeksnya si gajah ya. Nah, oke. Yang Kak Cika pengen tahu, second line ini boleh ada yang sama nggak? Misalnya kalau Kak Cika isinya 1, 2, 3, nggak boleh berarti ya. Berarti kan sebenarnya harusnya masuk syarat dong, constraint nggak boleh. Terus L itu harus lebih kecil dari R, harus lebih kecil dari N, harus lebih kecil dari 20. Jadi gajahnya nggak boleh sebanyak itu. Tapi kan kamu tahu kan, L itu harus lebih kecil sama dengan R karena dia sebelah kiri. Sebelah kirinya yang kanan kan. Yang kanan itu harus lebih kecil dari jumlah gajahnya kan. Kalau misalnya gajinya ada 5, terus kita mau nuker gajah 2 sama gajah 8, kagak ada gajah 8 gitu kan ya. Nah, terus si A1 itu adalah antara 1 sampai 10 miliar. Kalau 9, 10 triliun. Eh, 6 itu juta miliar. Test case gini, test case 37. Oke. Output, nah oke, Mam, sekarang kita coba dulu ini. Sekarang 524 ya. 524, tapi 46783. Harusnya apa? Kalau nggak coding kita salah berarti. 5, startnya 2, N-nya 4. Bilangannya 46783. Berarti 6 harus nuker sama 8, bener nggak? 46783. 46783. 4. Berarti 6 harus nuker sama 8. Nah, bener kan? Berarti ini indeksnya, Mam. Dari 1 indeksnya. Oke. Ya, kalau partial judge code, ini gak tahu apa. Hah, udah gitu doang ya? Oke. Berarti kalau saya Cika masukin ya. 5, 2, 5, angkanya 4, 8, 7, 6, 3 harus jadi 4, 3, 7, 6, 8. Kalau 5, 2, 4, posisi 2 sama 4 nuker. Kalau 5, 2, 5, posisi 2 sama 5 harusnya nuker. Oh bener deh, bener. Bener. Harusnya 4 iya ya. Ya. Oh, posisi aja sih indeks. Oke, udah. Sampai sini clear gak, Mam, tujuannya si codingnya? Oke, sekarang kita ngecek. Tadi kita keluyuran dulu gara-gara itu kan, gara-gara nggak bisa dikompil. Nah, ini kan eh codingin dari awal yang tadi Hamam kasih kan. Terus si ChatGPT bilang, tambahin ini. Ini tuh mengeksplisitkan ini sebenarnya. Jadi si struct-nya tuh dia bikin ada satu fungsi solve lagi di mana dia menstrukturkan urutannya jadi ada sebelum dan sesudah. Nah, ini tuh jadi bikin kayak runutan gitu, liatin memang. Jadi dari ujung ke ujung dia bikin kalau belum ada apa-apa dia kosong, nol. Nah, next itu artinya si pointernya menunjuk ke next. Jadi gini, oke, kita mulai ya, gitu. Oke, sekarang tuh ini next nih, gitu.
Oke, ini sekarang next. Nah, kalau ada yang nambah gitu ya. Ini jadi current nih. Eh, ini jadi current, ini jadi next gitu aja terus gitu. Kebayang gak sih? Jadi si pointernya tuh geser terus gitu. Nah, nanti kalau ini jadi next, ini jadi current gitu. Makanya kayak gini. Nah, kebalikannya, kalau misalnya previous, berarti kalau misalnya hilang satu, ini jadi next, ini jadi previous gitu. Kira-kira gitulah si strukturnya. Cara umum gitu ya, ya. Jadi dikasih helper tadi sama si GPT. Tapi karena si ini tuh kurang eksplisit, ini tuh sebenarnya cuma ngejelasin strukturnya aja. Kamu kebayang gak sih? Ini cuma struktur. Tapi hubungan antar strukturnya itu belum ada. Jadi kayak kita bilang, gue bikin gerbong ya, gerbong kereta. Itu ada cantolannya ke depan gitu. Terus ada isinya nih penumpangnya. Nah, ini ada cantolan ke depan. Nah, ini tuh namanya node. Nah, ini void solve ini belum ada kan? Nah, isinya ada di sini si solve. Nah, si solve itu dia akan bilang, kalau misalnya L-nya lebih besar dari R, nggak mungkin dong. Harus return aja gitu. Jadi, nggak boleh L tuh harus selalu lebih kecil dari R, karena kan dia di sebelah kiri gitu. Dah, sekarang previous itu adalah kepalanya. Pas ditambah previous jadi next, sebenarnya next jadi current jadi eh, terus dia geser ke kanan gitu. Jadi previous previous sama dengan previous next. Nah, sekarang kalau current itu adalah previous yang nunjukin ke next. Terus yang si nextnya jadi bisa ditambah yang berikutnya dan seterusnya lah gitu ya. Nah, sekarang kita gini. Hmm, ini bagian bikin, pokoknya kamu kalau lihat kayak gini ya, ini artinya pointer ya, ngomongin memori. Nah, si node ini ada fungsi bikin list. Nah, ini tuh saat kita nambah-nambahin gajah. Pada saat kita nambah-nambahin gajah, kalau di atau variabel, kalau di situ ada yang namanya malloc. Sebenarnya di akhir itu harus ada dealloc. Kalau nggak ada dealloc, biasanya suka memory leak gitu. Jadi malloc itu adalah memory allocation di mana kita akan me apa ya? Ngetek gitu ya, ngetek memori seukuran node. Node-nya segede apa, Kak? Segede gini. Jadi ada isi, misalnya ya, nah makanya tadi tuh berantem gini, Mam. Pada saat dia mau ngealok, itu kayak gini. Kak, mau parkir? Iya, buat berapa? Dua mobil sama tiga sepeda gitu. Nah, tempat parkirnya tuh buat mobil sedan. Sementara kita mau parkirin truk. Jadi gak bisa, makanya tadi sama Kak Cikar dibongkar-bongkar dulu. Ternyata tipe datarnya harus pakai in apa yang besar gitu. Kalau enggak, jadi nggak cocok alokasi memorinya. Intinya gitu lah, Mam ya. Nah, jadi kan dia akan nyimpen segede node ini. Setiap arsitektur komputer, size of itu beda, Mam. Jadi, misalnya ini Kak Cika running di komputer jadul, misalnya di PC 80 atau XT. Nah, itu dia 8 bit tuh, atau 16 bit. Kita kan udah 64 bit. Nah, Kak Cika gak tahu coding itu kenapa nggak cocok sih sama yang kayak semua sekarang 64 bit gitu. Nah, kalau node-nya nol, berarti allocation nggak berhasil. Entah kenapa gitu. Apakah memorinya nggak ada, atau habis, atau gimana. Nah, terus kita bikin node ini nunjuk ke suatu variabel namanya V ini ya. Itu adalah X. Di mana dia akan, si X ini tuh akan dimasukkan ke dalam list. Nah, kalau ini tuh cuma ngeprint aja. Jadi dia ngeprint selama gerbongnya belum habis, lu print deh gitu. Nah, kenapa ada ini? Karena dia tuh geser gitu loh, Mam. Ke next, ke next, ke next. Nah, ini tuh current ditambah current dot v. Artinya apa? Jadi alamat gerbong pertama ditambah alamat gerbong berikutnya. Jadi dia tuh geser aja. Tapi karena memang dia pointer, jadi yang dia jumlahin tuh alamatnya. Jadi eh kayak gimana ya? Kalau kita nambahin kereta api kan gerbongnya ditambahin. Kalau di memori tuh kayak alamat rumah gitu. Jadi ditambahin tetangganya, tambahin tetangganya, tambahin tetangganya gitu. Itu kan buat ngeprint ya. Ngeprint tuh cuman reversing aja. Nah, kalau ini tuh free list, itu kita
eh mau ngebuang gitu ya. Misalnya oke, gue eh ada yang mau dihapus gitu ya. Nah, itu di free list berarti. Ini kalau ini create node-nya, ini nge-print, ini nge-free. Sekarang kita lihat. Oh, ngerti, Mam. Sebenarnya software udah ada ya, tapi dipindahin ke situ, Mam. Dipindahin ke si. Kalau ini nggak ada, harusnya bisa tahu. Sebenarnya soft ini udah ada loh. Di sini ketika pikir nggak ada loh. Tapi udahlah jalan. Jadi double harus ini dipisahin. Padahal udah ada di si. Udah. Oke ya, sekarang ini mainnya. Ini input kan? Oke. Sekarang kita udah tahu. Ada 5 misalnya. 5, 2, 4. Berarti kita catat 5 gitu ya. 2, 4. Ini adalah M. Ini ada L. Ini adalah R. Kita bikin headnya. Kita bilang mulai dari 0. Terus kita punya si CHK ini. Di mana dia pointernya membuat suatu baru gitu. Si head ini. Oke. Baru. Kita bikin node baru. Oke. Nah, sekarang untuk sampai N sebanyak sampai segini, kita bikin variabel temp kan. Buat apa, Mam? Buat nginput. Ini tuh kita nginput kan ada N, dia bilang. Ada N, bro. Berarti lo harus masukin bilangan dari 1 sampai N. Kan kita tadi masukin 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, Mam? Ya kan, nomor gajahnya kan. Di scan tuh, dimasukin. Masuklah ke dalam variabel temp. Oke? Nah, sekarang si current next-nya itu menunjuk ke si tempe. Jadi artinya apa? Ini tuh kita mau bikin iring-iringan ini gitu. Gitu. Jadi ada angka 1. Oke, gandengan angka 2 sebelah di belakangnya ya. Habis itu angka 3 di belakangnya. Habis itu angka 4 ya. Terus habis itu angka 5. Jadi next 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 gitu loh. Kebayang gak sih? Dia kayak gitulah. Pokoknya saling menunjuk. Oke. Nah, terus ini si CHK ini adalah eh, posisi current ditambah current. Kenapa pakai ini? Tadi kamu lihat kan di keterangannya itu adalah pada saat ada penukaran. Nah, ini tuh nuker current sama next-nya gitu. Jadi posisi, jadi kayak geser gitu loh, Mam. Jadi kayak nih sekarang gue ada di head. Tapi pada saat ada yang berikutnya, itu kan yang berikutnya jadi next. Gue jadi current gitu. Begitu ada yang baru, kebayang nggak, Mam? Ini kan head ya. Terus pada saat ini kan jadi next. Kan jadi next. Gitu kan. Pada saat ini head ya. Pada saat ada baru, ini tuker nih jadi bukan next lagi nih jadi current gitu. Yang next sekarang ini gitu. Kebayang nggak? Nah, ini tuh gitu. Jadi Hmm. ini tuh proses nambahin si 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jadi lu pada saat 1 head, nextnya 2 kan. Nah, pas nextnya 2, terus dikasih 3, currentnya jadi 2, nextnya jadi 3. Pada saat terus nextnya ada jadi 4, currentnya jadi 3 gitu. Currentnya 3, nextnya 4, currentnya 4, nextnya 5 gitu. Makanya dia itulah bentuknya si persamaannya. Gila ya, Mang. Ada pointer tuh. KCK suka mumet deh ngejelasin. Gitu ya kira-kira. Udah deh jangan Oke. mikirin sintaks dulu, Mam. Jangan mikirin sintaks ini konsep paling Hmm. jelimet. Kita lihat logiknya aja dulu. Ini KCK juga gak akan hafal nih sintaksnya. Nah, sekarang di solve nih. Solve itu adalah pada saat kita nuker. Nah, ini adalah kalau ada error. Kalau WA tuh berarti something ada indeks yang nggak sesuai sama posisinya lah atau gimana ya. Jadi kalau saya cek, ini kan cek tidak sama dengan print head eh, ininya.
dia bilang WA lah. Ini nggak tahu tapi istilahnya apa WA tuh. Free list head. Udah kalau free list head tuh ya udah link listnya ditaruh di head lagi, belakangnya udah nggak dilihat lagi gitu ya. Jadi pointernya nunjuk ke head lagi. Kan kalau tadi kan dari head geser ke kanan, geser ke kanan. Kalau di free list ya udah listnya dibubarin gitu loh, Mas. Jadi balik lagi ke nol gitu. Oke, solve ya. Nah, si solve ini yang tadi Kak Cika bilang, dia nukerin. Nih. Nah, di dalam solve itu kan ada head LR kan. Kalau misalnya ini ya udah nggak akan dia kerjain. Sekarang dia bilang head itu previous. Terus dia akan eh, memindahkan previous to not before position L. Jadi si previousnya ditaruh di posisi si sebelum L, yaitu ini kan indeksnya 1 sampai L kan. L itu kan kalau tadi 2 ya. Nah, kita bilang bahwa kalau previous next-nya nggak 0, kalau previous next-nya 0, maksudnya dia udah paling kanan nih. Jadi gini, Mam, kalau misalnya ini apa tunjuk-tunjuk ini, itu itu tuh ujungnya 0. Nah, kalau kalau belum ada siapa-siapa, ya itu 0 gitu. Terus nanti kalau udah diisi, biasa aja gini, terus jadi gini gitu. Terus aja gitu. Ini ada note baru, ya udah pokoknya ujungnya tuh 0. Jadi pada saat dia ngecek ya, kalau dia cek, dan nextnya kok 0, oh, berarti gue udah paling kanan dong gitu. Jadi dia bilang kalau kalau jadi dia akan melakukan ini selama bukan paling ujung kanan. Udah, berarti si current itu adalah posisi yang next. Sedangkan nextnya misalnya 0 gitu ya. Nah, ini adalah proses nuker L sama R, yaitu indeksnya ditukerin. Nah, jadi ini tuh dituker gini. Kalau misalnya current next 0, break. Karena ya udah sih, udah indeksnya udah habis gitu ya. Nah, next sama dengan next, current next. Current next sama dengan next yang nextnya lagi. Nextnya lagi adalah previous yang next. Previous nextnya sama dengan next. Jadi lihat deh, ini sebenarnya ujung ke ujung ketemu gitu. Dan ini tuh selalu gini kan, nih gini. Gitu loh, Mam. Jadi kalau 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 kasus yang tadi, kalau Kak Cika boleh sederhanain, si proses ini tuh kan kita masukin 5, 2, sama 4 kan, Mam. Terus kita masukin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tuh sebenarnya prosesnya tuh dia nuker next yang L-nya 2 ya. Kan ini kan indeksnya, indeks sama angkanya sebenarnya sama, Mam. Jadi ini indeksnya tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk L lebih kecil dari R kurang L, berarti R kurang L tuh kan ini 4 kurang 2. Jadi 0 sampai 2 kita lakukan ini next sama jadi ini ditukar 2 kali gitu. Next sama nextnya lagi gitu. Sementara disimpan next itu current yang next gitu ya. Currentnya next sama dengan next yang ini gitu. Sementara next yang ini adalah yang previousnya yang tadi, yaitu ini gitu. Sementara previous next-nya yang ini. Jadi posisinya tuh ngebalik gitu antara si current yang next sama si next yang current sama next yang previous gitulah pokoknya posisinya gitu. Tapi sebenarnya ya gitu. Kak Cika jelasin yang ini ya. Kalau Kak Cika suruh bikin lagi, I'm going to make it simpler sih. Mau ini a bit too complicated, tapi since we have this one gitu ya udah. Berarti uh, this is how it works gitu. Kalau Kak Cika ada waktu sih pengen bikin versi gua. Kenapa sih? Maksudnya gini. Kenapa kenapa nggak di swap aja gitu? Gak usah pakai link list. Jadi pakai array aja. Jadi indeksnya aja yang ditukar gitu. Kenapa harus gitu? Nah itu yang Kak Cika nggak tahu. Ya namanya juga soal kan. Oke. Oh coba ya. Tar. Cika mau nyuruh dulu si ChatGPT. Explain.
Kok DeepSeek sih? Oh, di sini dia lebih bagus ngejelasinnya. Nih, lihat ya, Pam. Kalau Kak Cika, logiknya tuh, misalnya kita punya dua bilangan nih. Satu, dua, tiga, empat. Jangan gitu ya, jangan gitu. Ini. Kak Cika punya bilangan 9, 8, 3, 1, 2. Terus ini Kak Cika kasih indeks ya. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Terus kan misalnya bilangannya 5, tuker indeks 4 sama indeks 2 sama indeks 4 kan. Berarti kita mau nukerin ini kan, Mam? Kalau tapi soalnya disuruh pakai link list. Kalau nggak usah pakai link list, udah aja kan tinggal isi indeks ini ditukar sama isi indeks ini gitu. Jadi posisi dia ditukar aja kursinya kayak kursi bioskop, kursi kereta, tukerin aja indeks lo. Indeks 3 pindah ke 8, indeks 8 pindah ke 1, pakai temporary variable aja gitu. Jadi kayak misalnya ini misalnya indeks ketika bisa bilang misalnya n indeks 1 itu masukin ke TMP dulu gitu ya. Terus indeks 1 kita isi sama indeks berapa? Indeks 3 kan? Bener nggak? Mirip kan bentuknya? Nah, indeks 3 diisi sama TMP. Udah deh nuker gitu. Disuap aja gini, kenapa nggak gini aja gitu kalau Kak Cika apa? Udah weh gue nggak usah pakai link list kayak orang stres gitu. Nah, yang Kak Cika mau jelasin ke Amam adalah kalau pakai array jadi lebih mudah secara konsep. Tapi karena si soalnya dia pakai link list, emang mau nyiksa dia. Itu kan pakai pointer, which is ada panah-panah yang saling menunjukkan. Jadi kalau kita bilang 524 jadi nuker. Nah, kita tidak melakukan nuker kata dia. Kita tuh merubah posisi nextnya. Kebayang gak, Bang? Jadi kalau misalnya, ya, gini-gini. Emang ada aja sih kalau bisa lebih susah gitu. Kan kalau ini kan nextnya 3 nih. 3 nextnya 1 nih. Terus kita mau nuker. Nah, diganti gitu. Nextnya 8 adalah nextnya 3. Kebayang gak sih? Sorry, sorry. Nextnya 9 itu adalah nextnya 3. Which is 1. Nextnya 3 itu jadi nextnya 9. Yaitu 8 gitu. Kebayang gak, Mam? Jadi kan pusing. Tapi kalau gini lebih jelas nggak? Dari yang tadi coding. Gitu. Jadi dia teh kayak begini karena si previousnya di 9. Nah, si previous 9 itu bilang bahwa nextnya gue adalah nextnya si yang sebelah gue. Next. Maka dia bilang ini kan, current itu previous next. Not next itu current next. Jadi eh dia mau ngerubah, astagfirullah banget ya. Jadi kita nextnya 9 itu adalah nextnya n- nextnya dia, nextnya lagi gitu. Which is 1 gitu. Jadi si 9 ini nextnya tuh mau ngambil yang ini. Nah gitu. Sementara 3 next ini adalah previousnya. Nextnya si previous, which is 8. Gitu. Jadi nanti si ini jadi 8, ini jadi 1. Jadi kayak apa ya, kita mindah-mindahin apa ya, rantai lah. Rantai sambungan pagar atau apa, jadi nyambungnya beda. Nah, yang jelimet itu ini yang harus jadi rentan kesalahan gitu. Karena kan kita jadi, oke, berarti next itu adalah current. Current tuh yang mana? Current itu adalah previous next. Previous next siapa? Previous next itu ini previous, ini next kan?
Nextnya previous. Previous. Kan dia kita bilang ya, previous, previous, next. Itu kan terus ya. Move prev to before position L. Berarti kan di sini kan si previous. Ini previous nih. Loh, kan. Dah. Sekarang udah di posisi ini kan, di posisi 9 kan. Kita reverse using head insertion trick. Udah. Next itu adalah current next. Ini kan current ini. Current itu previous next. Previous next berapa? Ini berarti kan, ini kan current kan? Benar nggak? Oke. Terus, si current next, udah. Current next itu sama dengan next-nya next. Berarti next-nya next. Berarti ini. Gitu. Next-nya next sama dengan previous next. Which is ini gitu. Previous next sama dengan next. Next yang ini. Berarti tuker 8 sama 1. Gitu. Headache nggak tuh, Mom? Kita satu pertanyaan, satu pertemuan, satu ini deh. Satu soal deh. Gila banget ini. Gitu. Jadi kalau Kak Cika disuruh solving ini nggak pakai link list, gue pilih pakai array aja ya. Pusing aja. Karena si gajah ini terlalu rumit. Gitu, Mam. Tadi gajahnya kemana sih ini ya? Tapi soalnya emang gitu ya. Ya udah sih. Emang sadis sih ini. Agak gila sih. Astaga deh. Udah sampai sini jelas nggak, Mam? Ya. Ntar, Kak Cika mau kasih kasih contoh lagi ya. Aduh, yang lain kayaknya mesti di-compile lagi deh, Mama. Gak jalan lagi di laptop aku. Aduh, yang mana dulu ya? Ini misalnya hot spring ya. Ini harusnya gampang loh. Tuh. Bentar. Oh, ini kayaknya gak terlalu susah sih. Soalnya nggak ada strukturnya, Mam. Kayaknya. Tapi dia bilang kalau K-nya plus, berarti clockwise. Kalau K-nya negatif, counterclockwise. Itu kan? The person that wave lands on passes out from extreme heat is dragged out immediately. Jadi sebenarnya ini kayak kayak tadi bisa jadi link list juga, tapi si head sama si tail ketemu gitu. Tapi kita nggak, Ibu Kak Cika nggak mau mikir pakai itu, mau pakai link list botak. Nah, kita pakai ini aja lah, pakai array aja. The person the wave lands on passes out from extreme heat is dragged out. Upon the removal, the next wave start from the person immediately following the fainted individual in the direction of previous wave travel. Apa sih? The strength of next wave S is equal. Oh, a scalding wave of bath water start a person one with an
initial strength K. The wave travels K steps circularly. Oke, jadi gini, Mam. Kayak misalnya, katakan nih ada beberapa orang gini ya. Katakan 5. Ini kan berarti ada 5 nih, 5 orang kan. Terus dia itu 0, ini indeksnya ya, 1, 2, 3, 4 kan. Nah, eh salah, nggak dari 0, Mam, dari 1. 1, 2, 3, 4. Kenapa sih ini harus ada 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 setan-setannya sih, jadi serem gue. Maksudnya apa sih gambarnya gini? Apa gitu poinnya? Saya jadi berpikir tidak. Ini kan hijau aja, ya. Nah, mulai dari situ dia punya Kak gitu loh, Mam. Dia akan bergerak. Kalau misalnya Kak positif, dia gerak clockwise. Kalau negatif, dia counterclockwise. Nah, inisialnya itu di awal si A1 ini dapat dulu Kak dulu gitu. Oke, oke, sampai situ oke kan? Prinsipnya gitu. Nanti, ya kalau nggak selesai nanti lanjut kita. Bisa lah, masih ada seberapa jam. Paling nggak kok konsepnya. Oh, nah, oke. Setiap orang itu punya tolerance. Ini, T ini, setiap orang. Jadi dia ada tolerance-nya. Misalnya T1, T2, T3, T4 gitu kan. T5, ya kan? Oke. Kalau ini positif kan dia gerak ke sini kan. Nah, kalau misalnya K ini di yang kedua itu lebih besar daripada toleransinya dia di remove. Nah, kalau K-nya positif, ya gerak ke kanan lagi. Kalau K-nya negatif, balik lagi ke sini gitu kan. Gitu nggak sih? The strength of next wave, S, is equal to heat tolerance T1. Oh, geser tahu. Nggak gitu, Mam. T-nya tuh diwarisin, Ntar. Kan, bener gak sih? Tunggu. Kita harus baca dengan saksama. Ini tuh yang susah soalnya. Ntar. Ya, misalnya kayak positif gerak ke kanan kan. Nah, kalau ada yang di remove, si T yang ini, misalnya ini tadinya dia punya T. Si nextnya itu bakal dapet T yang dari yang pingsan gitu loh. Sehingga nanti akhirnya habis tinggal 1. Oke, dah. Kita geser dulu. Tuh, bener. Bener kan? Number of people, K, sama setiap orang punya toleransinya masing-masing. Orangnya nggak cuman batasannya segini, K-nya bisa negatif, T-nya selalu positif, K sama T nggak boleh sama dengan nol. Oh, I know. Di remove-nya tuh ini, Mam. The label of the final solver with... Oh, oke. Oh, ini partial judge code-nya ya? Yang sudah ada sih, nanti Oke, kita ada nambah. lagi. Taruh. Taruh jangan dikasih dulu. Oh, oke. Hold on. Tapi mau kirim aja, Mam. Kirim aja. Nanti Oke. Kak Cika bisa belajar dulu kan. Oke, sekarang katakan ini 5 ya, Mam. Berarti kamu mikir dulu. 5. Asik. Kirimin. Hanya dong. 5 sama 2. Berarti kan ini 5 N-nya kan. Ini K-nya kan. Nah, terus kan ini 3 min 1, 2 min 4, 1 kan, Mam.
Berarti ini tuh kan T-nya kan? Ya nggak sih? Ini T orang ke satu, ini T kedua, ini ke T ketiga, ini T keempat, ini T kelima kan? Bener gak sih? Taruh. Tunggu. T5. Berarti kan 2, 3, 4, 1. Berarti kan misalnya gini. Berarti K-nya 2 ya. Nah, si T1 kan K-nya 2, dia tahan sampai 3. Berarti ke berikutnya kan. Nah, berikutnya itu -1. Eh, T-nya itu -1. Tapi K-nya 2. Berarti removed deh. Kalau 2, ah, oh, the labels of the people in the order they are removed, each with one space. 2 ini apa sih? Hold on. 5, 2 tuh K-nya ya? Bukan. Tunggu, tunggu. Inputnya. Iya bener. And the number initial. Oke. Heat tolerance. Oke. Berarti kan dia di awalnya 2. Ini heat tolerance-nya kan si T1 kuat. Nah, oke. eh the next wave start from the person immediately following the fainted individual in the direction of the previous wave travel. Iya bener. The strength of next wave S is equal to heat tolerance of the person who just faint. Oke. Nah, yang Cika nggak ngerti ya, kayak gini misalnya, Mam. Kan ini kan 5 sama 2. Berarti kan di awal kan dia 5. Di awal kan dia 2 K-nya. Ini K-nya. Ini T-nya dia 3. Berarti kan dia nggak kuat dong. Dia geser ke sini. T dia tuh minus. Lebih kecil dari K. Berarti dia dicoret. Berarti sekarang T yang 3 tuh jadi -1. Gitu. Dia dicoret. Gimana sih? Gue nggak ngerti. Oh, jadi balik lagi ya. Jadi ke sini ya. Jadi ke sini ya. 3 dia kuat kan. Tapi dia jadi -1. Berarti dia pergi. Eh, gimana sih? Gimana sih? Tunggu. Kan 3. 3 dia kuat. Berarti geser ke kanan dong. Maksudnya clockwise kan. Jadi -1. -1 berarti dia di remove dong. Berarti dia balik lagi ke sini. Gitu. Oke, positif lagi kan. Berarti dia ke sini. Gitu. 2. Tapi ini jadi -1 ya. Gitu gak sih, Mam? Ah, gak ngerti gue. Ini apa sih outputnya? Ntar, taruh ya. Aku gak ngerti. Ini outputnya 2, 3. Oh, Mam ini urutannya. Nih ya, outputnya the labels. Nah, kan yang di remove 2 dulu. Tadi 2 di remove kan. Tapi keciket tuh jadi ke kiri lagi karena kan dia negatif. Tapi yang di remove sekarang urutan 3. Jadi 2, 3, 4 tuh di remove. Udah gitu 1 yang survive. Oh, yang survive malah yang ini.
Jadi, mam urutannya gini, gimana caranya kita tahu ya? Jadi tadi Kak Cika salah logiknya. Jadi gak tahu gimana ya. Oke. Ini kan si posisi awal nih si K ini kan positif. Dia gerak ke kanan kan. Tapi kan ini minus. Berarti kan dia dieliminasi kan? Ya enggak. Nah, yang Kak Cika gak ngerti tuh K-nya tuh tetap 3 atau jadi minus 1. Kak sama Tete gimana sih Kak-nya? Tunggu, tunggu, sabar, sabar. Kak itu the initial, si initial wave. Nah, kan ini kan dia bilang S atau next wave it is equal to heat tolerance T1 dari orang yang udah yang pingsan. Berarti dia kayak ini jadi minus 1, bener gak sih? Nah, ini kan jadi minus 1. Ya, tapi kan kalau minus dia harusnya ke kiri dong, mah. Tapi mungkin juga ya. Tapi enggak loh, Mam. Jadi ini hilang. Ini dulu hilang, baru si ini. Yang survive tuh yang ini. Gimana tuh? Kak Cika gak belum ngerti tuh gimana. Harus tidur dulu sambil mikir. Jadi yang mati tuh, mati. Yang pingsan tuh posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 1, baru posisi 5. Oke, ntar. Ya udah deh. Kak Cika download dulu ini. Dan ini mah, Hamam teh soal apa sih ini teh? NUS atau apa? Gila banget soalnya. Some kind of international ini ya, computational problems. Alamak, ini kayaknya harus dioprek lagi sih, terkecil oprek dulu berarti ya. Berarti kan boleh gak sih yang ini gua masukin ke sini? Kita tuh tadi ngoprek yang mana ya? Oh, ini yang baru ya? Ini. Tapi dia belum jadi kan, Mam? Belum dijadiin kan? Apa udah jadi sih? Jangan gitu deh. Nggak gitu, nggak gitu. Nggak gitu. Ada waktu masih bentar ya, bentar ya. Kecil kamu mau ngepal dulu, bentar. Delete. Eh, Sekarang berarti Kak Cika mau bikin baru lagi, Mam. Bentar. Lah, tadi yang gua download kemana? Oh, gua delete ya, bodoh. Bodoh sekali. Sabar ya, Mam. Bentar ya, bentar aja. Kak Cika mau coba. Kalau nggak bisa ya udah. We are doing it next week. Sabtu. Oke. Itu kan, 13 kan? Nah, Kak Cika mau bikin baru lagi. Hmm, Aduh, nih doubling list. Astaga, ini doubling list, Mam. Jadi, ini. Ya udahlah, next week. Nanti ya Sabtu ya. Jadi gini, cowok. Yang Kak Cika bilang, jadi gini. Alamak, kita mesti bikin Yang functionnya. double English itu. Iya. Jadi kan kalau tadi kan ular-ularan.
Kalau ini kayak gandengan, jadi kita tahu teman kanan sama teman kiri siapa. Nah, berarti kan dia harus ngecek tuh, ini wave-nya gerak kemana. Kalau gerak ke kanan, berarti misalnya kanan gue apes nih gitu. Jadi nanti sekarang ini nggak ada, kanan gue jadi yang ini gitu loh, Mam. Oke, sekarang katakan si ini hilang. Berarti panahnya jadi gini gitu. Sebenarnya sama aja, cuman jadinya triknya, kok gitu sih, Kak Cika nggak gambarnya salah dong. Kayak gitu ya. Misalnya ini hilang. Berarti ini, ini, ini hilang, berarti jadinya gini, Mam. Tuh. Oke, kalau ini hilang, jadinya gini gitu. Kalau ini hilang, ya udah tinggal berdua gitu. Jadi pada saat gandengan, pas lepas tangan, sebelah kanan jadi loncat ke next yang sebelah kanan. Kalau yang kiri hilang, sebelah kirinya jadi previous yang sebelah kiri gitu. Jadi kamu bisa kebayangkan ini problemnya si codingnya nanti kan bakalan jelimet kan. Nah, tapi yang ketika masih belum ngerti, nanti ketika mikir dulu adalah kenapa tadi 2341. Kalau Kak Cika tadi mikirnya gini, dua kan dia negatif ya. Udah gitu, berarti kan negatif balik lagi ke kiri kan. Nah, si kiri dia masih ti- dia kan jadi minus tuh. Harusnya satu hilang. Balik lagi ke sini, harusnya terus baru posisi tiga, terus baru posisi empat. Nah, terus akhirnya posisi lima selamat gitu. Tapi nggak tahu. Nah, tapi ini kan nih posisinya gini kan. Kan minus satu dua empat satu kan. Ini kan di awal kuat kan. Next, ini kan ya udah sih tiga, sementara dia minus satu. Ya berarti dia hilang dong gitu kan. Tapi kan minus, berarti harusnya balik ke sini. Terus dia jadi minus kan. Harusnya minus hilang. Minus berarti kan dia ke sini. Ini nggak hilang. Terus ke kanan, berarti dia ke sini. Nah, gitu kali ya. Terus ini ke sini, minus ini hilang, berarti ini udah hilang, ini udah hilang. Bisa gitu sih. Yang bisa. Tapi kita pikirin lah. Berarti next nyaman. Oh ya, Hamam perlu yang tadi coding Kak Cika bikin nggak biar bisa dibaca? Coba. Mau dikirimin nggak? Tunggu sabar. Ya, tapi ini jalan di mesin Kak Cika. Kalau yang tadi Hamam jalan di mesin Hamam ya udah sih. Ntar. Ini ya berarti ya. Kak Cika tuh jadi gitu sih. Gitu, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan berjuang lagi. Kok gini ya? Cancel. Oh, malah screenshot. Gila ini soalnya. Ini mah kuliah, ini mah sekarang gue bikin compiler tuh. Sok, tingkat tinggi ini, nah. Sen. Gitu. Ada blank list berarti, nggak gampang berarti. Nah, ini lebih horor lagi, Mam. Tri, itu sama kayak gitu. Tapi kan itu not ya. Kalau ini berarti nanti dia tuh kayak punya punya panah. Kan kalau tadi kan panahnya cuman sebelum sesudah ya. Atau next sebelah gue siapa, sebelah gue siapa, atau sebelum sesudah. Kalau ini enggak. Dia punya kanan kiri. Jadi setiap setiap orang punya kanan kiri. Maksudnya kaki, kaki kanan, kaki kiri. Jadi nanti tuh kayak gini misalnya. Oh, ini ada lagi nurun lagi gitu. Nanti ini ada lagi gitu. Nah, itu namanya tree. Nah, ini tuh binary tree. Bayangin kalau misalnya mm, nggak binary gitu. Jadi misalnya dia bisa punya anak tiga gitu. Nah itu lebih brengsek lagi. Misalnya nih boleh dua, yang ini boleh lima. Nah itu lebih brengsek lagi. Tapi ini ini baru binary. Ini juga susah karena jadi dia pakai pointer yang tadi kayak kata Kak Cika bilang. It is going to be hard. Ini juga susah karena dia tree. Terus yang ini
Ini harusnya gampang gak sih? Ini kayaknya gampang. Nggak tahu tapi. Nggak tahu, Mam. Tapi kalau udah ada sampel inputnya, nanti kita lihat. Oh, enggak deh. Ini tri. Ini juga tri. Ini susah nih. Jadi ini eh kayak komunikasi antar antar organisasi, kayak misalnya dia punya anak buahnya punya anak buah lagi. Nah, nanti kita cari anak buah yang paling anak yang mana. Karena setiap anak buah punya manajer, manajernya punya manajer lagi. Ini juga sangat mumet pasti. Sabar ya, Bang. Ini emang susah banget. Kak Kecil juga ngajar kuliah sih, nggak susah ini. Ini memang spesifik computational problem nih. Ini namanya computational thinking nih. Pakai sih emang susah, jadi sabar aja. Kalau ada yang mau ditanya nanti tanya Kak Cika ya, bilang ya. Oke, jadi Sabtu ya, Mam. Kita Kak Cika ngoprek yang ini dulu ya, yang Mam kirim tadi ya, yang ini ya. Nanti Kak Cika coba buat pakai logika Cika deh, sebisa mungkin. M- nggak semumet ini gitu, disederhanakan gitu. Tapi emang kalau lilis mah nggak bisa sederhana, ya gitu deh pokoknya. Oke oke, aman itu, Mam. Oke deh. Mumet. Udah, besok sekolah atau apa nggak? Kalau nggak tidur aja lah daripada migrain. Hmm. Makasih ya, Mam. Nanti Sabtu, Sabtu ya. Ya, Thank ya. you. Thank Dadah. you. Assalamualaikum.